pemirsa, akhir-akhir ini kasus perundungan kian marak terjadi. Sementara apa yang menjadi pemicu hal ini kerap terjadi? Kita akan membahasnya dengan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Baik, Mbak Cassandra, ini kasus baru-baru ini terjadi perundungan di sekolah yang bahkan sekolah internasional, Mbak, yang notabene ini sekolahnya mahal gitu, biayanya besar. Ternyata masih ada, Mbak, aksi-aksi perundungan seperti ini. Sebenarnya apa yang memicu aksi perundungan ini, dan apakah memang ada faktor ekonomi juga di dalamnya atau mungkin tidak berpengaruh sama sekali untuk faktor ekonomi, Mbak? Ya, yang jelas kan apabila memang ini ada di sekolah yang bayarannya cukup mahal, jadi sudah pasti masalah ekonomi bukan merupakan suatu faktor ya. Tetapi tentu untuk bisa menjawab itu harus ada pemeriksaan menyeluruh, karena kita belum tahu sebenarnya motif apa yang berada di balik semua tindakan ini. Yang jelas pasti ada faktor individu. Setiap pelaku sedikit atau banyak punya peran yang berbeda, dan untuk itu harus ada pemeriksaan langsung terhadap masing-masing pelaku ini untuk mengetahui motifnya apa. Ada yang mungkin bertindak sebagai inisiator, ada yang bertindak sebagai pelaku langsung, ada yang bertindak mungkin hanya menyaksikan, hanya mengambil video dan lain sebagainya, atau yang juga mungkin provokator, misalnya memanas-manasi sampai akhirnya tindakan ini terjadi. Nah, kemudian yang kedua tentu ada peran dari sekolah dalam hal ini yang memang diharapkan untuk memiliki fungsi monitoring, mengawasi, dan tentu saya yakin pasti sekolah punya kebijakan anti bullying. Tetapi sekali lagi karena terjadinya di luar sekolah, mungkin pengawasan ini menjadi kurang tercapai begitu ya. Nah, tetapi tentu saja profil psikologis dari anak-anak ini seharusnya juga bisa diawasi sejak awal, apa yang menjadi kegiatannya di luar sekolah, pilihan-pilihan sikapnya, model-model perilakunya. Nah, yang terakhir tentu saja tetap bertanggung jawab adalah orang tua. Orang tua harus tahu betul kemana anak pergi sebelum dan setelah ke sekolah, dan tentu saja yang tadi perlu saya sebutkan juga adalah peran dari kelompok. Bagaimana kelompok tertentu bisa memberikan tekanan kepada individu atau sebaliknya, individu juga ikut memberikan tekanan kepada kelompok sehingga hal ini terjadi. Nah, yang jelas sekali lagi, apapun yang sudah terjadi harus menjadi pembelajaran kita semua. Motif ini bisa juga diperiksa lalu kemudian dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi pada orang lain. Baik, tapi kebanyakan kasus yang terjadi di Indonesia ini kan adalah kelompok yang membuli satu individu. Nah, kalau untuk kelompok itu sendiri, Mbak, kenapa tidak ada satu ataupun dua orang yang mencoba mungkin untuk melerai atau membuat mencegah hal itu terjadi sehingga hal itu terbiarkan saja seperti itu? Apakah kelompok ini memang satu pemikiran semuanya untuk kemudian akhirnya melakukan pembulian itu? Biasanya seperti yang tadi saya sebut bahwa individu bisa mempengaruhi kelompok dan kelompok juga bisa mempengaruhi individu. Nah, bagaimana masing-masing individu dalam kelompok ini berperan, itu tentu akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya. Ada yang tadi saya katakan bisa sebagai inisiator, jadi dia menggerakkan teman-teman lain dalam kelompok atau bahkan memberikan tekanan kepada yang lainnya untuk melakukan hal yang dia inginkan, atau juga bisa ada orang-orang lain yang terintimidasi untuk ikut melakukan, tidak punya kekuatan untuk menolak misalnya, atau ada juga yang misalnya sebenarnya adalah korban dari tekanan atau dari situasi sehingga akhirnya dia tidak berdaya, jadi akhirnya dia takut gitu ya. Profil ini pasti berbeda-beda gitu ya. Atau misalnya mungkin ketika mereka tidak tahu dan terjebak di dalam kelompok ini, nah kelompok ini sendiri yang mungkin ada yang baru terbentuk atau ada yang sudah lama terbentuk, tapi sekali lagi pasti ada pengaruh dari individu atau dari kelompok terhadap individu atau dari individu terhadap individu lain. Nah, ini yang sebenarnya harus dipelajari. Hanya dengan pemeriksaan psikologis kita bisa menjawab semua pertanyaan ini. Kalau kita mengacu kepada kasus-kasus lain, bisa jadi kita mendapatkan profil yang sama. Tetapi apa, siapa, melakukan apa, tentu harus jelas. Karena
tidak semua tokoh yang terlibat di dalam kasus ini punya peran yang sama. Baik, nah biasanya kan hal-hal seperti ini, entah itu kita masuk dalam kelompok pembuli atau kita yang dibully, biasanya tidak dibicarakan ke guru ataupun ke orang tua, Mbak. Lantas seandainya kita sudah masuk dalam lingkaran seperti itu, apa yang harus kita lakukan supaya bisa keluar dari lingkaran, entah itu kita sebagai pembuli ataupun kita sebagai orang yang terbuli, Mbak Cassandra? Ya memang kalau berada di dalam lingkaran kekerasan itu berdasarkan hasil pemeriksaan, penyampaian keterangan dan pengakuan banyak orang-orang, seringkali mereka sulit untuk melepaskan diri, begitu ya. Entah memang karena mereka secara sadar ikut masuk dan memang mendapatkan manfaat dari situ, atau mereka yang tidak ingin sebenarnya tapi terus kemudian merasa takut lalu kemudian tidak bisa melepaskan diri. Yang jelas setiap orang itu pasti punya alasan. Ya, apakah memang mendapatkan manfaat, apakah karena memang tidak berani, tetapi umumnya justru yang ditemukan adalah karena mereka tidak kuasa, ya karena sudah berada dalam lingkaran kekerasan itu sendiri, gitu ya. Selain ternyata kekerasan itu bisa memberikan rasa nyaman gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa berkuasa, mereka bisa menindas orang lain, atau bisa memberikan, kalau tadi ada semacam gimmick ya, semacam reinforcement, semacam sesuatu yang bisa membuat mereka mau lagi dan tetap terlibat. Yang jelas salah satunya adalah mungkin bisa memberikan perasaan berkuasa, bisa menguasai orang lain, atau juga bisa merasa lebih aman. Ketika mereka bergabung dengan kelompok ini, mereka lebih aman. Mereka bisa bebas dari potensi mengalami kekerasan karena mereka menjadi bagian dari pelaku kekerasan. Atau ada juga yang misalnya karena mereka takut, sehingga akhirnya ketika mereka berada di dalam kelompok ini, minimal rasa takut itu hilang gitu ya, atau tidak ada gitu. Atau karena mereka memang tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Nah, yang model terakhir ini justru juga lebih banyak ya, yang sehingga akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mungkin mereka tidak mendukung kekerasan tersebut, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri. Nah, kalau untuk orang yang tidak bisa lepas dari lingkaran kekerasan ini, Mbak, bagaimana caranya mungkin agar guru atau tenaga pendidik atau juga orang tua atau masyarakat sekitar mengetahui ciri-ciri orang-orang yang menjadi pembuli ataupun terbuli, Mbak, sehingga mungkin pihak ketiga bisa turut campur dalam hal ini dan juga bisa melerai dan juga pembulian ini tidak kembali terjadi di masyarakat. Saya kira yang paling tahu sebenarnya adalah keluarga dan orang tua ya. Karena orang tualah yang tahu perjalanan kehidupan setiap anak dalam keluarga dari lahir sampai dewasa. Nah, inilah tugas orang tua untuk mengetahui bagaimana proses tumbuh kembang anak. Karena setiap anak itu diharapkan untuk menjadi individu dewasa nantinya yang punya atau dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan tidak hanya intelektual, tetapi juga emosional dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai norma, ya, punya hati nurani, bisa menjaga lisan dan perilakunya agar tidak menyakiti hati orang lain, dan terutama mereka juga menguasai nilai-nilai norma, baik norma sosial, norma agama, norma hukum, bahwa ada perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan, dan ini menjadi bagian dari karakter mereka supaya mereka bisa terhindar dari perilaku tersebut. Nah, jadi ketika orang tua mengetahui proses tumbuh kembang anak ini tadi, jadi yang penting itu bukan hanya sekedar pertumbuhan fisiknya, tetapi juga perkembangan aspek psikologisnya. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan diri, memampukan diri, meraih keterampilan, tidak hanya kecerdasan intelektual, emosional, sosial, tapi juga punya keahlian, yang punya kesibukan yang bermanfaat dan produktif untuk masa depan mereka. Jadi ketika orang tua sudah bisa mendeteksi atau sudah mengetahui ini anaknya pulang sekolah kemana, ngapain aja, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Nah, yang kedua adalah tentu sekolah. Sekolah juga harus punya tetap tanggung jawab bahwa proses pendidikan itu bukan hanya masalah pendidikan akademik saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Nah, penting sekali sekolah untuk punya standar anti-bullying,
menyambut hasil dari orang tua pendidikan non formalnya tadi, lalu kemudian disambut dengan menanamkan nilai-nilai norma kasih sayang, anti kekerasan, dan tentu saja kebijakan untuk anti bullying di sekolah yang harus dijalankan oleh anak. Nah, ketika proses ini bisa dijalankan, tentu diharapkan masyarakat pun hanya tinggal mengawasi. Apabila ternyata terjadi sesuatu di sekitar, ada indikasi kekerasan, nah diharapkan masyarakat pun juga mau berperan aktif untuk menjaga lingkungan agar ini tidak terjadi di lingkungan kita. Baik, peran orang tua sangat penting untuk mendidik anaknya supaya mematuhi norma dan juga nilai yang ada, dan juga diharapkan juga guru dan juga masyarakat bisa mendukung untuk mengawasi anak-anak kita supaya tidak terjadi lagi pembulian dan juga tindak kekerasan di lingkungan pendidikan terutama. Terima kasih atas informasinya psikolog klinis Mbak Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami. Ada satu lagi loh, yang paling penting silakan, juga Mbak. stimulasi media. Ya, jadi apa yang dimainkan anak, apa yang dibaca anak, didengarkan lagu, karena stimulasi media itu sangat penting juga untuk proses pembentukan perilaku. Penelitian psikologis membuktikan mereka yang banyak mengonsumsi media-media yang mengandung kekerasan tentu akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Baik. Kita harapkan ini juga membuka kesadaran para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya ketika mengkonsumsi media. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Cassandra Putranto, psikolog klinis. Selamat beraktivitas kembali, Mbak.